Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam forum Sugeng Saryadi, yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan QTV, Harian Sore Sinar Harapan, sebuah harian sore yang pantas untuk dibaca, dan didukung oleh PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Para pemirsa, hari ini saya sangat berbahagia sekali dikunjungi oleh teman-teman saya semua yang saya kenal baik. Dan hari ini sesudah kita memperingati 17 Agustus, saya kira tema hari ini masih juga dalam urusan tentang bernegara, tetapi temanya sekarang ini saya ambil semuanya mengenai rakyat. Jadi rakyat, saya kasih tema hari ini, rakyat versus ketahanan pangan. Jadi beberapa waktu yang lalu episode tentang ketahanan pangan, khususnya beras, sudah saya lakukan beberapa episode. Tetapi hari ini mungkin episode yang ketiga. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa dulu tamu-tamu terhormat saya. Yang pertama, ini yang paling muda, non-IPB. Ya, Pak Fadlizon ya. Pak Fadlizon, selamat datang Pak Fadlizon. Terima kasih Mas. Pak Fadlizon, anak muda, adalah Direktur Institute for Policy Studies, salah seorang ketua dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Begitu ya Pak Fadlizon ya? Ya. Yang berikutnya, ini kawan sejawat ini, sudah sangat prominent sekali di masyarakat, khususnya untuk bidang-bidang pertanian. Pak Ja'far Hafsah, selamat datang Pak Ja'far. Pak Ja'far adalah Ketua Umum Masyarakat Perbenihan dan Pembibitan, pakar pertanian. Saya tidak ingin menyebut bahwa sekarang Pak Ja'far juga seorang politisi, tapi itu tambahan predikat. Yang berikutnya adalah another IPB alumni ini, Pak Bayu Krisnamurti, selamat datang Pak Bayu. Pak Bayu adalah pakar pertanian, kebetulan ada di pemerintahan, Deputi Badan Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Menko Perekonomian. Begitu Pak Bayu ya? Deputi Menko Perekonomian. Deputi Menko Perekonomian. Jadi ini afdol sekali dan saya kira episode kita tidak main-main karena akan membicarakan masalah beras. Jadi Pak Ja'far, Pak Fadli, dan Pak Bayu, biarkan saya memberikan enlightening sedikit ya Pak ya. Kalau kita baca sampai hari ini Pak Bayu, sampai hari ini, itu yang kita warisi ini sebetulnya harus pertama-tama kita syukuri adalah bukan hasil daripada administrasi atau pemerintahan reformasi. Nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi kita harus berterima kasih kepada pemerintahan yang dahulu, harus berterima kasih pada petani yang terus-terusan tidak mau pergi dari mata pencariannya, yaitu 11 juta hektar areal kita itu belum bertambah dari sekarang. Kedua, hasilnya juga nggak pernah bertambah dari mulai WHO menetapkan kita itu swasembada pangan, yaitu 54 juta ton gabah kering, kalau nggak salah begitu. Jadi what do we do? We have done nothing selama reformasi ini. Jadi ini yang perlu supaya kita ini kalau tidak kufur nikmat ya, karena ini kan nikmat yang diberikan kita syukuri. Dari yang lalu itu, karena ini juga bagian dari bernegara Pak Fadli, jadi ada kontinuitas. Berikutnya, saya tidak pernah mendengar ketika Anda mau ada isu mau import atau tidak import beras itu, berapa sih makan kita itu per kapita, tidak pernah itu dijadikan pokok pembicaraan. Menteri Pertanian, Wakil Presiden, Presiden, Menko Perekonomian, Deputi Menko Perekonomian pun tidak ngomong berapa makan kita itu sekarang. 80 kilo, 90 kilo, karena ini penting sekali Pak Fadli. Penting sekali. Karena apa? Turun kalikan 220, tahu jumlah yang kita perlukan. Berikutnya,
Kalau mau mengadakan iron stock itu untuk apa gitu loh? Ketahanan pangan atau untuk menurunkan harga, menaikkan harga, menjaga stabilitas atau tidak? Kan begitu. Lalu jelaskan juga produktivitas berapa. Dari dulu tidak pernah. Tahunnya itu 54 juta ton. Ya sudah. Kalau dihitung dibagi 11 ini kan kira-kira hampir 5,2 lah, kurang lebih ya. 5,2 atau 4,9. Kurang lebih seperti itu. Pak Bayu, saya mau ke Pak Bayu dulu ya. Bagaimanapun orang pemerintahan ya, kita masih ke Pak Bayu dulu, Abdul. Yes. Pak Bayu, can you explain? Ini yang terjadi ini setiap tahun, itu namanya laten. Ini bukan bahaya ya, persoalan laten. Jadi tiap tahun impor beras. Tidak tahu impor untuk berapa hitungannya mana, nggak pernah dijelaskan pada publik. Jadi Pak Bayu, what is it? Kalau saya boleh mewakili publik, mau impor beras 210 ribu ton itu dasarnya sampai angkanya juga 210 itu dari mana Pak Bayu? Pak Bayu. Oke, yang pertama mengapa impor itu dulu ya. Memang kita dari dulu selalu berdebat soal angka produksi. Walaupun ada angkanya BPS, ada metodenya dan itu dipandang masih menjadi metode yang terbaik, kita juga masih berdebat. Itu terutama karena pada tahun 74, sejak tahun 74 Pak, kita menetapkan angka ramalan produksi beras dan pada waktu itu angka ramalannya adalah disebut point estimation namanya. Jadi tidak boleh ada plus minus, hanya satu angka. Kemudian untuk konsumsi juga sebenarnya ada 139 kg kalau totalnya. Tapi untuk konsumsi langsung manusia itu sekitar 100 kg, ada sekitar 39 itu untuk makan di restoran, masuk industri, macam-macam. Oke, good point. Produktivitas kita juga ada tahu 4,6 ton per hektar dan luas tadi sudah disebut 11, sekian. Nah jadi kenapa harus impor? Kita bisa berdebat panjang lebar di produksi dan konsumsi, tetapi satu hal yang menjadi concern, paling tidak kami yang di Menko Perekonomian adalah harga. Harga beras konsumen itu, kalau untuk beras yang umum dikonsumsi di setiap kota, itu sudah mendekati Rp5.000. Sedangkan harga setara beras Bulog itu 4.300, 4.400. Nah, harga yang tinggi itu jelas mempengaruhi inflasi dan di samping itu juga jelas mempengaruhi kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah, masyarakat miskin, dan kalau kita dengarkan dari BPS kemarin bahwa salah satu faktor yang menyebabkan jumlah kemiskinan naik adalah BBM memang salah satu dan juga harga beras. Nah jadi ada dikatakan surplus berasnya. Ya, ada dikatakan pertumbuhan 1,1% per tahun pada tahun 2006, tapi kenapa harga tinggi? Nah, ini yang sebenarnya menjadi kritikal. Okay. Alright. Nah, kita lihat bahwa selama 2006 itu terdapat 18 provinsi yang meminta operasi pasar. Jadi sekarang mekanisme operasi pasar ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah menganggap harganya sudah terlalu tinggi sehingga minta pemerintah melakukan operasi pasar. 18 provinsi dari 33. Ya. Itu kita cermati dan kita melihat secara historis menjelang Ramadan selalu harga cenderung naik. Oke. Ya, Ramadan, Idul Fitri, Natal, Tahun Baru itu biasa harga cenderung naik. Dan juga ada masa, saya tidak menggunakan istilah paceklik, saya menggunakan istilah off season, yaitu Oktober sampai dengan Januari yang juga produksi sangat rendah, panen sangat rendah dan harga juga naik. Jadi yang dilakukan adalah mencoba memperkuat cadangan beras pemerintah sehingga kalau pada masa-masa itu dibutuhkan untuk operasi pasar, kita punya cadangannya. Karena jika kita tidak perkuat, maka angkanya menjadi sangat kecil di akhir tahun nanti. Itu walaupun kita percaya pada produksi dan sebagainya, kita juga harus mengambil sikap berjaga-jaga. Ya, hope for the best but prepare for the worst. Jadi dan kita juga tahu bahwa ini musim hujan memasuki Oktober sampai dengan Januari, beberapa daerah kita rawan bencana, kita harus siap. Jadi intinya adalah impor itu menambah stok
atau menambah cadangan beras pemerintah. Oke, good point. Pak Ja'far, mengapa ini satu statement yang baru, karena tidak terdengar di masyarakat bahwa impor beras itu dikarenakan untuk menjaga harga yang cocok untuk nantinya tidak terjadi orang tidak bisa beli beras, kan begitu ya, untuk rakyat miskin. Ini baru statement dari Pak Bayu. Yang ada di masyarakat kan kurang, beras itu kurang, jadi harus impor untuk menjaga iron stock itu. Tapi begini Pak Ja'far, tolong jelaskan, kenapa kalau harga yang lain naik, kayak minyak, bensin, ya BBM, dibolehkan. Padahal itu juga menyebabkan orang tidak bisa beli kan. What is the difference? Ada juga logika, loh kalau begini kan mestinya petani bagus dong, gabahnya bisa naik harganya. Kenapa kemudian harga gabah tidak dibolehkan naik? What's wrong with that? Ini ada perdebatan-perdebatan sehingga once and for all, kalau menurut saya Pak Bayu, dengan 54 juta ton, belum nambah areal persawahan kita, produksi kita ini cukup. Kan itu, persoalannya itu publik mau tahu, kenapa dalam kondisi gini kok kita masih impor? Siapa yang diuntungkan impor itu? Petani, pedagang, Pak Ja'far, you have to answer this. Karena ini semua publik, loh kok nggak memihak petani sih? Kalau misalnya itu tadi diragukan oleh Pak Bayu, ya bikinkan misalnya lumbung post harvest untuk menjaga beras itu supaya harganya ada, kekuasaan ada di dia. Ini yang diuntungkan pedagang kan, Pak Ja'far? Ya, sebetulnya kalau kita berbicara beras, ya Pak Sugeng, itu sudah overall bagi orang Indonesia. Untuk perekonomian, untuk konsumsi, kesempatan kerja, dan yang paling menarik ya beras itu adalah juga sebagai, kalau kita berbicara pangan selalu beras yang mendominasi. Oleh karena itu dia komoditi politik. Hak asasi manusia juga ada di beras ya. Karena itu kemudian juga martabat. Oleh karena itu kalau kita sudah berbicara impor, sebenarnya kita memasuki area-area martabat begitu. Alangkah indahnya kita mengatakan kita sudah bisa bersuasembada gitu. Punya kapasitas, punya kemandirian, maka nilai kebangsaan kita itu akan naik. Itu sebetulnya selalu menarik. Nah, yang kedua, beras itu bisa kita produksi di dalam negeri. Karena itu biasa saja, tidak perlu misalnya Bapak. Kalau sekarang Bapak mengatakan naikkan tekstil, tidak mudah investasinya. Kalau beras ini kita hanya main areal, main intensitas dengan pupuk semua terjamin. Nah, hanya pertanyaannya kan begini. Yang membuat semuanya itu ribut adalah kan sudah dikatakan oleh pemerintah bahwa kita sudah cukup. Satu. Nah, tapi pada waktu tertentu tidak cukup. Kan itu bahasanya saja. Impor itu artinya tidak cukup. Masyarakat begitu pengertiannya. Nah, memang satu hal bahwa untuk kita mengatakan cukup itu adalah kita persiapkan seluruh program aksi untuk membuat dia cukup. Gitu loh. Tidak bisa di-announce saja, oh cukup Pak. Kayak kan gitu loh. Gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, kalau kita butuh 4, ya makan nasi bungkus, ya kan supaya cukup disiapkan 5. Siapa tahu ada tamu lagi 1 kan? Berarti itu namanya cukup, bukan cukup persis-persis gitu loh. Nah itu. Nah kalau kita memang berbicara impor, tidak ada di dalam dunia bisnis impor itu biasa Pak Sugeng. Tetapi kita tidak berbicara ekspor, persoalannya itu. Ya kan? Nah tahun 2004 saya dengan Pak Bayu sudah membicarakan bagaimana kita mengekspor gitu loh. Untuk mengimbangi pembicaraan impor. Ya kan? Kan begitu. Nah oleh karena itu menurut kita bahwa kalau cuma beras itu kita programkan bagus-bagus, kita bisa memenuhi dan tidak perlu mengimpor. Itu sebetulnya intinya. Good point. Ya. Ya, coba Pak Ja'far jelaskan. Sesungguhnya 210.000 ton itu untuk berapa hari sih? Kan itu. Ya. Kalau dimakan hanya segitu, kan untuk hanya untuk 1 bulan 2,5 juta. Ya. Makanya. Jadi artinya kan ini sebetulnya masalah yang dibicarakan. Tapi saya setuju ya Fadli, begini Fadli, yang Pak Ja'far tadi, masalah beras ini ada nilai martabat gitu. Martabat itu sekarang dari HKTI Anda pribadi
hitungan-hitungan yang tadi oke-oke saja. Kalau saya sebetulnya impor ekspor enteng-enteng saja. Enteng-enteng saja. Demikian juga sebenarnya produksi beras itu enteng-enteng saja. Mau ditambah, mau dikurangi, malahan ide ekspor itu bagus. Tapi begini, Fadli, martabat itu. Jadi nilainya kecil sekali. Ini berapa hari? Paling banyak 17 hari. Nggak ada, 3 hari. 3 hari kok. Jadi sebetulnya apa sih bisa ngimpor untuk 3 hari? Jadi artinya kalau lihat itu sebetulnya cukup produksi kita. Martabat ini apa artinya? Ya, saya kira ini kan sudah menjadi satu ritual tahunan. Tahun lalu ketika HKTI menyatakan menolak impor beras, dan tahun ini kita menyatakan juga menolak lagi. Tahun lalu sudah kita melihat dengan manajemen yang seperti sekarang ini, ya sudah pasti kalau orang Prancis bilang déjà vu, kita akan melihat akan terjadi lagi impor beras. Artinya memang yang dikatakan Pak Jafar tadi ini manajemen by accident gitu, tidak sesuatu yang terplanning, dan memang akhirnya menunjukkan bahwa kita tidak punya kedaulatan terhadap pangan, ya. Tidak ada food sovereignty, tidak ada juga menurut saya martabat yang tadi disebutkan. Artinya mestinya kita punya stok beras itu kan memang harusnya tidak mungkin 1 juta, mungkin harusnya 5 juta ya. Dengan kita sebagai negara agraris yang demikian besar, kita hanya diributkan oleh masalah 210.000. Exactly. Dan Good itu point. sebetulnya sama sekali Good tidak point. signifikan. Kami melihat mestinya pemerintah itu mengutamakan pembelian dulu beras dari domestic market yang ada. Karena menurut laporan-laporan yang kami terima, lagi-lagi ini masalah angka-angka yang akhirnya selalu diperdebatkan. Itu umumnya surplus terjadi di berbagai tempat. Di Jawa Tengah terjadi surplus, di Jawa Timur surplus, Jawa Barat juga surplus, Sulawesi Selatan surplus sampai 1,1 juta ton, di Lampung juga surplus, kabarnya di Sumatera Utara juga surplus 400.000 ton. Nah ini harusnya diklarifikasi dulu. Tiba-tiba impor 210. Tiba-tiba yang cuma is 210. so small. Peanuts gitu. Ya, jadi mestinya menurut saya pemerintah mengklarifikasi data-data yang ada di domestic market, dan harusnya menyerap dulu beras dari petani atau beras dari domestik. Kemudian kalau memang kekurangan, nah baru bisa melakukan impor. Very good. Nah, mestinya ini yang dilakukan karena sekarang ini kebijakan impor ini jelas merugikan petani, jelas merugikan petani. Dan ini menurut saya justru menunjukkan bahwa revitalisasi yang dicanangkan tentang pertanian itu. Revitalisasi pertanian setahun yang lalu yang dicanangkan oleh Presiden itu kan berarti tidak berjalan. Atau memang pelaksana-pelaksananya tidak mampu menjalankan itu. Good point, Fadli. Itu yang kita lihat. Dan ini yang menunjukkan juga bahwa kita itu semakin jauh dari cita-cita untuk mensejahterakan petani, apalagi mensejahterakan rakyat. Oke, good point. Disinilah Pak Bayu, jadi agak mengerucut nih ya. Agak mengerucut. Ini problem yang saya sebut kalau orang Jawa bilang itu hampir 61 tahun kita merdeka, itu mengerjakan sesuatu itu kalau orang Jawa bilang sak dadine, sak jadinya saja. Nanti aja lah, pokoknya kerjain aja. This is true. Hipotesanya, 210.000 ton itu peanut. 3 hari Anda bilang. Diributkan, padahal meributkan sesuatu yang strategis dong. Seperti juga, saya pernah bilang Pak Bayu, seandainya kita nggak ribut, itu di Taman Sari di ITB itu, ada reaktor atom. Kalau dulunya kita pelihara, kita punya bom nuklir sudah bisa itu, tapi tidak di-develop itu. Karena ya seperti ini. Jadi apa pikiran pemerintah Pak Bayu supaya ini jangan menjadi apa nih déjà vu, pokoknya nanti tahun depan kira-kira bakal ribut ini lagi, mungkin 200.000 ton lah, mungkin 90.000 ton. Ini kan kayak anak kecil gitu. Ini negara loh Bayu, ini negara. Betul. Jadi kata Pak Jafar tadi, we can do export malahan. Terus 54 juta ton gabah kering. Ada martabat, tiba-tiba nggak tahu dari langit mana Menteri Pertanian kita ngotot. Does he think the way kita semua yang ingin melihat negara itu tidak seperti ini? Ini peanut. Saya setuju dengan Fadli Sondong. Bagaimana itu silo? Post harvestnya bagaimana? Pak Bayu, kalau saya tanya, kalau kita mau strategis, tidak ngomong soal harga dong. Kalau soal inflasi dan lain-lain, soal miskin, another matter. Tapi kalau saya tanya, ini kan rakyat versus ketahanan pangan.
kira-kira konsep pemerintah yang terbaik apa, Pak Bayu? Kalau saya yang pertama, kita harus jujur. Oke. Itu yang pertama, ya. Kita harus jujur untuk mencoba seperti yang Bapak katakan. Ini sebenarnya masalah latennya apa? Itu dulu kita pertama coba petakan. Kita selalu mengeluh ya 40% dari jalur pantura, irigasi jalur pantura itu sudah rusak atau tidak berfungsi optimal atau sudah beralih fungsi. Jadi modal yang dulu zaman Bapak muda dulu itu, sekarang juga masih muda. Lebih tua. Dulu itu sudah terpakai dan kira-kira separuhnya sudah hilang. Satu. Kemudian yang kedua, pupuk kita bagaimanapun juga itu masih harus segera diselesaikan masalahnya. Dan problemnya ada di harga pembelian gas untuk pabrik pupuk versus harga internasional. Harga pembelian gas cuma sekitar $3, harga internasionalnya $7-8. Sekarang sudah berhasil, kita coba, kita push dengan subsidi terpadu sehingga akhirnya yang disubsidi adalah harga pupuknya, bukan gas lagi. Jadi di tingkat petani di subsidinya. Itu juga harus kita benahi dan kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan pupuk kimia, kita harus masuk anorganik dan sebagainya. Bibit ini beliau yang paling tahu bahwa yang sebenarnya bersertifikat hanya sekitar 30% baru, lebih kecil malah. Kalau itu saja diurusi, itu kita jujur dan kita melakukan itu akan selesai. Yang berikutnya adalah pasca panen. Kita bisa mengurangi loss 3-4% saja, itu sudah 2 juta ton sendiri. Jadi sebenarnya Pak Sugeng, ada hal-hal yang bisa kita sangat banyak, lengkap sebenarnya yang bisa dikerjakan dalam secara teknis dengan tadi kita mencoba untuk marilah kita mengakui apa masalah yang kita hadapi bersama dan kita tackle masalah itu. Itu saya kira yang paling utama. Yang kedua kemudian saya sangat setuju dan dari dulu saya berdebat dengan Pak Jafar, berdebat untuk mencari solusi. Ekspor ini saya kira adalah salah satu solusi yang paling baik dan kita bisa belajar dari petani, yaitu petani Cirebon, petani Cianjur. Petani Cianjur itu menghasilkan salah satu beras terbaik di Indonesia, ya kan? Apa yang mereka lakukan? Mereka jual seluruh beras Cianjur ke Jakarta, ke Bandung, ke orang-orang kaya. Dia beli beras Klaten yang lebih murah. Dia punya income. Seharusnya kalau kita bisa posisikan begitu, Rojo Lele kita jual, kita ekspor, Cianjur, Good semua. Point, Pak Kemudian kita bisa impor 210. Good point. Akan terlalu banyak masalah kalau kita ekspor juga 210-300 ribu ton. Sekarang ini memang kita sudah ekspor, tapi itu juga sisa zamannya Pak Jafar dulu, baru 20 ribu, 25 ribu, kecil, tapi ada. Ada. Nah, jadi menurut saya kita harus mulai dengan tadi. Apa sih fundamental problemnya? Saya setuju kok. Masalah 210 itu sebenarnya bukan masalahnya gitu. Kita harus lihat. Tetapi di sisi lain, tadi seperti dikatakan oleh Pak Jafar juga, sebagai pemerintah, kita tadi yang sudah saya katakan, we are hoping for the best, but prepare for the worst. Kan gitu. Jadi yang sekarang kita lakukan sebenarnya adalah tidak ada di kabinet pun yang mau melakukan impor sebenarnya. Tetapi ya tadi karena harganya sudah terlalu tinggi itu menekan masyarakat miskin. Good point. Itulah Alright. Sesuatu yang mungkin agak terpaksa kita lakukan. Ya, ini sesuatu Pak Jafar. Kita punya 3 menit ya Pak ya untuk session pertama itu. Harus ada satu perombakan wacana. Vision. Kita siapa tahu ada perang. Ya kan? Siapa tahu ada perang. Ini semuanya kita tidak berani mengambil itu dan buktinya tadi ini kalau publik dengar, moga-moga pemirsa dengar. Seharusnya kita ekspor barang yang terbagus dari Republik. Tapi kita negara manapun begitu. Semua begitu. Pak Jafar, jadi sekarang Pak Jafar kita melalui forum-forum macam ini, kita harus ngomong tell the truth, kejujuran tadi itu. Jadi Pak Jafar, masih mungkin kan kabinet tidak membicarakan impor yang 210 ribu kok. Ini pasti ada masalah pedagang, mau nyari untung tempat lain aja dah. Jangan yang gini-gini dah. Ini pinat dan merusak martabat bangsa. Bilang sama pedagangnya gitu loh. Kan yang mau ngimpor pasti tahu, itu menteri pedagangnya tahu.
Menteri Pertanian tahu saya mewakili publik. Ini publik tahunya ini nggak beres kalau impor itu gitu loh. Alasan pemerintah itu nggak dipahami. Petani juga marah tentang itu. Kalau saya bilang, udahlah itu pedagangnya suruh cari untung tempat lain dah, kan begitu. Kembali tadi Pak Jafar. Jadi mampu nggak kita ini membuat satu ketahanan pangan, policy ketahanan pangan sehingga deja vu, tidak tiap tahun masalahnya ini saja yang sebetulnya peanut. Kita ini menjadi stupid sekali sebagai bangsa gitu loh, Pak Jafar. Ya, sebetulnya kan tadi ekspor impor itu adalah bisnis biasa ya. Sehingga pun kalau kita mengimpor itu bahasanya seyogianya tidak menjadi persoalan ya. Nah, karena ini menghadapi hari besar keagamaan, saya ulangi lagi, kemudian menghadapi bulan Ramadan, tahun baru, kemudian berikutnya ini juga bencana alam, kemudian juga kekeringan ya, kemudian raskin masih tetap jalan semua. Nah, yang pertama adalah kalau memang kebutuhan kita selalu, jadi maksud saya jangan tidak kita dulu mendiskusikan banyak di BPS pencatatannya. Karena hanya itu lembaga, tidak ada lembaga lain lagi. Ya, kalau kita lepaskan BPS ya nggak ada pegangan. Kita pegang. Jadi kalau kita melihat itu, untuk kita menjaminkan bahwa swasembada itu kalau 54 tadi itu pas-pas cukup, kita jadikan saja 60 begitu. Kita sasarannya 60. Nah, itu satu. Yang kedua adalah kita lagi membuat kantong-kantong di luar 60 ini. Sebagai buffer kalau terjadi apa-apa masuk. Dipasang surut, itu dilakukan. Nah, yang ketiga, bahwa yang melakukan ini Pak Sugeng ini adalah masyarakat. Good point. Pemerintah itu hanya memfasilitasi, mendorong, ya, mensemangati, apalagi otonomi daerah sekarang ini. Pemerintah pusat hanya itu menganjurkan, menghimbau. Oleh karena itu jaringan menjadi kunci di sini. Oleh karena itu misalnya 1 Oktober ini, kalau kita mau merebut 2007, 1 Oktober itu sudah pertanaman untuk produksi Januari 2007. Jadi kita sudah canangkan yang disebut pertanaman perdana. Inilah yang disebut pertanaman perdana Presiden Republik Indonesia. Good point. Yang dihadiri oleh seluruh gubernur di Indonesia dan seluruh bupati wali kota di Indonesia. Kumpulkan bahwa ini adalah gawe kita bersama. Dan kita mau 60, ya kan? Karena Anda juga mengajukan semua, kita hitung-hitung, oke 60 kita bisa. Bisa kita lakukan, maka keluarlah kesepakatan. Ya kan? Kan hanya hidup ini kesepakatan, Pak. Bukan komando kan? Konsensus. Kita juga ketemu ya. Nah, itu yang kita khusus. Kalau itu terjadi, maka siap-siap 2007 kita ekspor, ya kan? Nah, kenapa kita mengatakan begitu? Karena kita program untuk itu gitu loh. Di situ letaknya, Pak. Good point. Ya. Good point. Bapak sekalian, Pak Bayu, Pak Jafar dan Pak Fadlizon, kita narik napas dulu ya sebentar. Ini sudah mengerucut. Saya kira session keduanya kita akan lebih memperjelas posisi mengenai ketahanan pangan, khususnya beras ini. Jedah dulu. Sinar Harapan mengembangkan jurnalisme perdamaian, menyajikan informasi penting dan menarik serta kritis sebagai acuan pengambil keputusan esok hari. Sinar Harapan, tampil baru minimal 20 halaman dalam format 8 kolom. Koran sorenya sekolah sore Sinar Harapan. Koran sorenya sekolah sore Sinar Harapan. Koran sorenya. Selalu ada jalan bahkan untuk mengembangkan usaha meski perekonomian sedang lesu.
Kami bersyukur menjadi mitra perusahaan yang memahami pemberdayaan usaha kecil menengah. Kami dibantu dalam mengembangkan wawasan bisnis modern. Juga cara-cara pengolahan makanan yang higienis, bermutu, tanpa bahan pengawet, dan pasti halal. Mari kita jalin usaha bersama. Sebuah cerita tentang perjalanan hidup yang penuh dengan emosi dan cinta. Sugeng Saryadi mempersembahkan album Talking to You. 10 lagu manis yang menjadi closing theme song program talk show Sugeng Saryadi Forum. Dapatkan segera CD-nya di toko-toko kaset di kota Anda. Selalu ada jalan meski perekonomian sedang lesu. Kami bersyukur menjadi mitra perusahaan yang memahami pemberdayaan usaha kecil menengah. Mari kita jalin usaha bersama. Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, masih dengan saya, Sugeng Saryadi, dengan tamu-tamu terhormat saya, Pak Fadlizon, Pak Ja'far, dan Pak Bayu. Fadli, jadi begini ya, ini coba kita kerucutkan lagi. Moga-moga tadi masuk akal, jadi harus dijelaskan pada umum. Tadi Pak Bayu bilang, yang penting kita jujur. Kedua, yang jujur bukan yang pemerintah saja, juga dari pihak non-pemerintah juga harus jujur. Kemudian Pak Ja'far, saya kira betul, ekspor-impor itu biasa saja. Tetapi ada yang bagus dari poin kedua teman kita ini. Kita harus jujur, kita mengetahui bahwa ekspor-impor itu biasa saja. Anda kan menyebut mengenai martabat. Coba kita jadikan ini contoh. Tadi akan ada panen penanaman musim tanam perdana. Ini boleh, tapi kemudian berikutnya gitu pada pemerintahan-pemerintahan berikutnya, perdana-perdana ini bukan simbol-simbol lagi, bukan perayaan-perayaan lagi, tapi sudah merupakan satu vision bahwa kita ini tidak ada lagi modifikasi dari tanah apa itu yang zero apa istilahnya itu. Yang dibikin dari persawahan jadi misalnya perumahan, konversi. Zero konversi dan lain itu harus jelas. Dan seorang Menteri Pertanian itu menurut saya di negara kita itu dominan sekali untuk menentukan polisi semacam ini. Jadi ya saya harus nyindir-nyindir kadang-kadang begini, menjadi menteri you must have something in your mind gitu. 5 tahun mengerjakan sesuatu sehingga tidak perlu mengalami deja vu yang lain yang urusannya menurut Pak Ja'far tadi dan Pak Bayu tetek bengek nih 210.000 itu. Padahal importnya ada 20 ribuan. Ekspornya ada 20 ribuan. Kalau nanti itu semua dipoles, beras Cianjur, packingnya bagus, kemudian dijual mahal gitu ya untuk ekspor, kan bagus. Kemudian pupuk, kemudian lumbung, post harvest tadi dia sebut. Pasca panen, kita tidak pernah ada seorang menteri pun yang membicarakan mengenai post harvest benih. Yang bicara dulu Presiden Soeharto, sekarang menteri kita anak-anak muda juga kagak ngomong seperti ini. Terus untuk apa gitu? Pak Fadli, HKTI dan teman-teman Anda ini barangkali juga membicarakan mengenai strategi yang lebih visioner. Ya, kalau menurut saya, pertama apa yang dikatakan Pak Bayu itu saya kira sangat benar. Tapi kan dalam posisi sekarang ini, kita melihat aparat pemerintah ini juga seperti pengamat. Artinya berbicara masalah seharusnya, bukan mengimplementasikan. Nah, di sini menurut saya pokok masalahnya. Artinya boleh saya mengkritik sedikit Pak Bayu, kan Pak Bayu sebagai Deputy Menko misalnya, dan juga Menko-nya sendiri, kemudian juga aparat pertaniannya dan lain-lain. Itu kan seharusnya sudah implementor. Karena saya kira kalau masalah yang menjadi seharusnya dan konsep-konsep itu kita sudah cukup banyak. Tapi masalahnya itu semuanya berhenti di wacana. Nah, saya khawatir apa yang dikatakan oleh Pak Ja'far tadi, ada panen, perdana, dan seterusnya, itu nanti akan tinggal wacana. Dan tahun depan saya yakin sekali akan ada impor lagi.
I'm very sure di dalam forum ini saya nyatakan bahwa tahun depan kalau tidak ada satu perubahan yang radikal di dalam kebijakan pertanian kita, itu pasti akan terjadi impor. Itu yang kemudian terjadi. Karena saya kira memang yang paling penting itu kita ini kan menghadapi globalisasi. Kita tidak punya strategi menghadapi globalisasi, termasuk di sektor pertanian. Semuanya serba lepas. Padahal seluruh dunia, menteri-menteri pertanian dan menteri perdagangan, mereka join together gitu untuk menghadapi apa yang disebut globalisasi ini. Dan sekarang WTO itu mentok karena persoalan pertanian, karena agriculture. Dari negara-negara yang harus minta perlindungan daripada globalisasi. Masalahnya ini makan. Food as weapon, ya, bagi mereka ini sangat penting gitu. Nah, kita ini tidak membicarakan satu strategi yang komprehensif dan terintegrasi tentang sektor pertanian ini untuk menghadapi ke depan itu. Kalau kita lihat misalnya hal-hal yang menurut saya perlu menjadi catatan, masalah infrastruktur pertanian. Infrastruktur pertanian dari irigasi yang rusak sampai sekarang tidak ada maintenance, tidak ada perhatian terhadap itu. Jalan-jalan desa kita lihat tidak dibangun, yang dibangun hanya jalan tol. Kan berarti mensubsidi industri otomotif Jepang dan lain-lain itu. Kemudian lagi pelabuhan, bandara yang itu hanya untuk industri aviation, tetapi tidak untuk yang lain. Kita lihat juga masalah litbang kita tidak berjalan dengan baik di sektor pertanian. Kelembagaan organisasi petani juga tidak terlalu didukung oleh pemerintah. Bahkan di dalam persoalan ini seperti HKTI misalnya tidak diajak bicara ya sebagai salah satu stakeholder gitu. Kemudian masalah industri pengolahan tidak ada strategi. Jadi kita melihat ada satu peminggiran secara total terhadap sektor pertanian. Padahal justru ini yang harusnya menjadi prioritas utama. Dan ironisnya presiden kita mengatakan justru akan mengarah pertanian. Jadi yang salah ini di level presiden atau level implementornya. Jadi sepertinya nih tidak ada satu keterkaitan antara kebijakan yang diucapkan dengan apa yang terjadi di lapangan. Nilai tukar petani sekarang sangat rendah sekali. Mungkin salah satu yang terendah dalam satu dekade. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa petani kita itu semakin miskin. Very good. Kemarin disebut oleh salah satu panelis saya, Pak Bayu, dengan kejadian di Lapindo itu, petani itu alas kaki. Sawah itu alas kaki. Jadi memang ini begini Pak Bayu, di forum saya ini silahkan Anda, you want to be against your own government, that's fine with me. Tapi mari kita jujur ya Pak Bayu, let us be honest. Beginilah, kita merdeka 61 tahun, merah putihnya masih tetap merah putih itu. Tapi hati saya, meskipun mungkin is arguable ya, tetapi petani kita ini nggak pernah menikmati sesuatu yang kita nikmati di orang kota, that is the point. So, mari kita tidak ngomong soal tadi, kalau 5.000 kemudian nanti inflatuar, kemudian harga mahal. Ya tentu ada obatnya yang lain kan. How can we lift ini petani yang dari dulu sejak zaman Belanda seperti itu? Masalahnya kan politically itu yang dipertanyakan orang kan. Kenapa kita mesti, loh kok beras kita ini dia harganya tetap berapa, 1.750, dinaikkan kagak boleh, supaya petani, alasannya nanti, wah sawahnya cuma 3.300 meter persegi, jadi sepertiga hektar misalnya, terlalu kecil. Come on, itu deja vu lagi, itu aja muter-muter. So apa gunanya IPB gitu loh? What's the use of IPB gitu? Untuk apa? Kalau Anda ngomongnya itu saja, saya pun yang bukan IPB bisa ngomong akhirnya. Pak Bayu. Yang pertama, mari kita lihat betul-betul saya setuju tadi dengan katanya Pak Fadlizon ya. Dan saya balik lagi pada tema kita ya, tentang kejujuran itu. Pertama mari kita coba lihat apakah memang solusi untuk mensejahterakan petani itu di pertanian. Alright. Ya. Contoh misalnya, kita negara karet, oke? Berapa sih engineers karet di Indonesia ini? Berapa sih yang mengembangkan pabrik-pabrik karet? Ya. Kita adalah tadi beras, teknologi industri beras kita itu masih sama 30 tahun. Good point. Kan gitu. Ditambah lagi itu yang pada level mikro. Pada level makronya, jumlah petani kita 45% dari angkatan kerja. Share pertanian terhadap PDB itu hanya 15%.
Jadi gampangnya satu kue pertanian dibagi 3 orang di pertanian itu, kan gitu. Nah, apakah kita membayangkan, dan dalam Pak Mas Wazir juga tahu di semua negara yang maju dan sejahtera, termasuk yang pertanian sejahtera, share pertanian itu menurun memang dan harus menurun. Good point. Dia harus diambil alih oleh industri dan jasa, termasuk di kesempatan kerjanya, bukan hanya di produknya. Nah, jadi jangan-jangan solusi mensejahterakan petani adalah keluarkan dia dari pertanian. Terlalu banyak orang di pertanian itu sehingga lahan menjadi terlalu kecil, dia underemployed, bahkan disguise unemployment. Jadi solusinya seharusnya mungkin adalah di sektor industri, misalnya begitu. Tapi di semua itu tadi kita sekarang menghadapi challenge baru. Yang tadi saya setuju sekali itu. Kuncinya tuh ada di implementer, di para pengambil keputusan pelaksana. Ya, pengambil keputusan pelaksanaan. Dan ini itu ternyata sangat kompleks antar departemen. Itu diusahakan sangat, terus dikoordinasikan setiap hari. Tapi di samping itu masih ada pusat daerah, masih ada eksekutif legislatif, ya, dan seterusnya. Jadi memang saya kira kalau kita harus balik lagi jujur, mari kita bersepakat gitu. Tadi kan katanya intinya untuk beras, untuk pangan, jangan main-main lah. Good point. Ya, kan tadi katanya pedagang cari untung tempat lain lah. Karena misalnya contohnya baru kita umumkan 210 ribu kan, itu sudah langsung pada keluar tuh beras-beras yang ada di pedagang. Ya, sudah mulai mereka rupanya harga di gabah tidak turun, harga di beras mulai turun 100-200 rupiah. Baru statement gitu. Jadi memang tadi yang bermain ada di sini gitu. Jadi itu harus bisa. Nah, ini memang repotnya buat pemerintah. Pedagang, nature-nya pedagang adalah spekulasi. Dari situlah dia bisa dapat untung kan. Nah, tapi repotnya pedagang tidak harus lapor ke pers, tidak harus lapor ke Pak Sugeng kalau dia bikin kebijakan. Dia untung bilang terus rugi terus. Kalau pemerintah mencoba mengcounter itu, kita harus lapor. Jadi ini juga menjadi hal yang menjadi saya kira sangat penting. Dan tetapi yang lain adalah mbok yaho itu ya, mother please yes gitu kira-kira bahasa Inggrisnya. Kita itu mbok jangan jadi republik beras. Good point. Mari kita coba biasakan untuk kita makan sagu, makan tiwul, makan yang lain itu bukan sesuatu keburukan gitu loh. Bahwa kita bisa melakukan diversifikasi itu. Bahwa dan itu juga tetap bisa sehat, tetap bisa bermartabat. Tidak mudah, tapi menurut saya arahnya harus ke sana. Karena kalau tidak kita akan disandera dengan beras ini. Good point. Yang satu poin kalau misalnya dikaitkan dengan martabat adalah yang kami juga khawatirkan, pada tidak saya, harga beras sekarang itu sudah mendekati harga terigu. Ya, dan sekarang dengan naiknya harga beras itu konsumsi terigu naik dengan cukup signifikan persentasenya. Dan terigu itu 100% kita impor. Ini kalau tidak kita coba antisipasi itu lebih parah lagi nanti. Nggak ada yang teriak. Oke, good point. Good point. Pak Jafar, nyatanya memang petani kita sinyalemen rule of thumb itu makan mie-nya sudah lebih banyak dari makan nasi. Petani yang makan nasi kan kita sebetulnya ya, malahan yang orang-orang gedongan ini. Pak Jafar, bisakah kita mengatur satu policy martabat, menjaga globalisasi tadi, kemudian juga mengangkat atau menurunkan angka kemiskinan, memperdayakan sehingga daya beli kaum petani bisa naik. Bisa nggak secara keseluruhan? Saya juga sama muter-muter kira-kira begitu Pak Bayu ya. Ini ada departemen, antar departemen, semua dari forum saya ngomong itu bolak-balik gitu. Dari mana mulai sekarang satu fokus gitu sehingga semuanya menjadi perubahan yang strategik itu Pak Jafar? Bisa nggak awal dari beras ini? Ya, kuncinya ada siapa yang diberi kepercayaan mengelola sektor ini. Ya, di situ. Nah, oleh karena itu tadi kita berbicara yang melakukan ini adalah stakeholder, adalah petani, adalah HKTI, adalah semuanya. Makanya berkontribusi di situ. Nah, karena besarnya permainan ini, kalau musik ini adalah musik besar, simfoni, maka dirijen yang harus tampil. Ya kan? Dirijennya itu adalah siapa yang memegang tongkat yang diberi kepercayaan presiden untuk membawa dirijen ini.
Good point. Nah, itulah tadi yang dikatakan Bayu. Kita harus bermain dengan DPR, legislatif. Kita dengan seluruh pengusaha-pengusaha pupuk, ya, seluruh pengusaha benih kan ada di nasional semua. Kita kumpulkan dan kita bersepakat melakukan ini. Oleh karena itu pada waktu kita tadi berbicara kita mau mengkonsumsi 54 juta ton gabah, itu kita produksi 60 juta. Semuanya kita sepakat. Ya. Nah, itulah tadi termasuk gubernur, termasuk bupati. Ya. Jadi jaringan horizontalnya ya, dan vertikalnya. Horizontal itu hulu, tengah, hilir. Nah ini, dan ini bukan lagi setiap hari Pak, setiap detik dimainkan. Karena ini memang permainan yang agak siklusnya cepat ini. Good point. Beda permainan lain ya, itu memang spesifiknya. Kenapa kita bermain begitu? Masa hanya 210.000 ton ribut? Berarti ini permainan serius kan? Itu tuh loh. Kenapa diributkan? Kita tidak. HKTI juga sebenarnya kan ribut juga. Baru 210 dan memang HKTI satu-satunya kalau mau dipuji oleh petani dikatakan menolak. Walaupun nanti baru diberikan justifikasi, bukan? Nah pertanyaannya, mudah-mudahan juga HKTI melakukan sesuatu untuk itu kan? Kan gitu loh. Nah, partai politik juga betul berteriak, tapi dia tidak ngerti apa yang diteriakin juga kan? Nah, oleh karena itu intinya di sini, bagaimana sebenarnya kita tampil dan semua orang bergairah memainkan peranannya masing-masing, maka kita ujung-ujungnya ujung tahun dapat 60 juta ton gabah. Good point. Kalau waktu saya bertanya, bagaimana bisa? Ya bisa, karena kita mempersiapkan. Tidak ragu? Ya tidak. Apa jaminannya? Ya saya jaminannya. Ya begitu bahasanya Pak. Ya kan? Dan ini bisa, areal kita masih banyak, Pak Sugeng, masih bisa kita tanami, pasang surut kita masih bisa, sambil tentu, jangan lagi dulu berbicara, sambil merapikan irigasi. Ini harus jalan kan? Sambil kita rapikan farm road, ya. Sambil kita, dan kita tidak bisa mengatakan misalnya dia memilih jalan tol, kita harus tunjukkan bahwa ini yang dipilih dengan cara kita. Itulah sebabnya kita artinya mempunyai juga power untuk itu. Ya kan? Nah, jadi yang ingin saya katakan bahwa ini semua bisa dicapai ya kalau kita memang ingin mencapainya. Sedangkan impor ini maksud saya juga tidak usah didiskusikan, tidak usah ditangisi, karena juga entok hanya 210 dan ada peruntukannya. Kalau memang ini berlebih atau harga tetap, kenapa pemerintah mau menyetujui impor? Cuma harga 5.000 ya gimana? Sudah operasi pasar tidak bergerak, ya impor dong. Mau bagaimana? Ya kan? Karena itulah keputusan yang kita ambil pada saat sekarang ini. Tetapi tolong diproduksi 60 tidak ada. Malah setengah mati kita mengamankan harga petani terlalu rendah itu. Good point. Situ letaknya. Good point. Pak Fadli, jadi saya mau kembali ke awal diskusi ya. Ke awal diskusi, dialog kita itu 54 juta ton gabah kering, 11 juta hektar itu kita punya. Masalahnya itu, kita punya. Yang saya tanyakan kan, sebetulnya bisa nggak kita mengatur strategi dari situ? Saya kira sebetulnya sangat bisa, ya. Terutama memang sekarang ini yang paling penting seperti saya katakan tadi, bagaimana pemerintah ini betul-betul memprioritaskan di sektor pertanian secara terintegrasi. Karena walaupun pelakunya itu adalah masyarakat, tetapi kan kebijakan ini dibuat oleh pemerintah. Nah, misalnya pemerintah menetapkan harga. Itu kan harga pembelian pemerintah. Kalau menurut saya, mestinya pemerintah atau presiden dalam hal ini, kalau perlu diubah aja dulu Inpres nomor 13 itu. Dinaikkan harganya. Coba beli dari petani atau dari domestic market. Kalau itu tidak bisa, baru mungkin dicari jalan lain, termasuk masalah import. Artinya memang data-data yang ada itu tidak tepat. Jadi bukan kita alergi terhadap import sebetulnya. Justru kita ingin import ini betul-betul kalau memang itu dibutuhkan, kenapa tidak ya, untuk ketahanan pangan. Masalahnya kan kita sekarang ini sudah dihujani impor dari seluruh komoditi. Kalau bisa dicatat dari data tahun 2004 saja, kita impor 2 juta ton gula, 1,6 juta ton gula, 2 juta ton jagung, kacang hijau, semua sampai garam pun kita impor. Garam aja kita impor. Jadi ini kan sebagai bangsa kita ini semakin tidak bermartabat gitu ya, semakin tidak berdaulat karena seluruhnya kita impor, daging, semua tidak ada yang kita ekspor itu ya komoditas-komoditas yang kecil nilai tambahnya bagi kita. Ini yang menurut saya mestinya diperbaiki oleh pemerintah. Jadi saya yakin kok kita bisa melakukan itu asal memang
harus kalau perlu jangan terlalu pakai jalan yang demokratis, tapi kalau perlu ada guided gitu ya. Kalau perlu agak komando. Kalau memang diperlukan, kenapa tidak? Kenapa tidak? Gitu loh. Karena ini masalah pangan, ini masalah kedaulatan, gitu ya. Pengendali Dimas. Kenapa tidak? Kalau perlu Bulog itu dikembalikan lagi fungsinya, jangan sebagai perusahaan, tetapi sebagai penyangga harga, stabilisator. Jadi bukan profit seeking. Ya, kalau dia profit seeking, dia harus mencari untung. Nah, ini yang menurut saya harusnya dikembalikan, dan ternyata negara-negara lain melakukan itu. Vietnam dan lain-lain itu melakukan itu, ternyata maju. Vietnam yang dulu belajar pada kita, yang dulu hampir kelaparan di tahun 80-an dan kita mengirim 100.000 ton, sekarang mereka mengekspor 5 juta ton, termasuk kita, kan memalukan itu. Good point. Gitu. Good point. Inilah Pak Bayu begini ya, Pak Bayu begini ya. We still have another 4 minutes ya. Itu yang saya maksud. Jadi kenapa kita itu once and for all gitu ya. Padahal yang kita punyai ini sama sekali bukan administrasi yang sekarang, yang menghasilkan 54 juta ton, memiliki 11 juta areal sawah, punya pupuk yang dulu tidak tahu berapa juta ton pupuk, benih dan lain, itu tidak bikin oleh pemerintahan yang disebut reformasi itu. Ini warisannya pemerintahan Pak Ja'far juga, sama Anda juga. Kenapa kemudian kita sudah tidak pernah digiring rasio, tidak ada gear rasionya. Dengan sekian mestinya harus menjadi 10 kalinya. Ini areal ini dijadikan zero konservasi ya, konversinya segala macam itu. Menteri-menteri termasuk komando presidennya tidak jalan gitu loh. Yang publik ingin lihat itu kan itu. Ini warisan lama, nggak ada zero. Tapi kita tahunya hanya mengimpor 210.000. Tidak pernah ada pertunjukan mengenai kita ini membuat sesuatu gitu loh Pak Bayu. You have another each 2 menit, coba. Bisa nggak kita dengan modal yang ada ini, bukan hanya di bidang ini saja Pak Bayu, ya karet ya segala macam. Bisa nggak? Jadi kalau nggak ada itu kan politis pasti akan dipertanyakan terus kan. Nanti 2009 tentu akan ada kamar-kamar yang mempertanyakan itu kan. Tapi yang baik untuk bangsa Pak Bayu. Sebenarnya kalau kita lihat dari net export agriculture, kita positif cukup besar, dan kontribusi agriculture secara keseluruhan terhadap ekspor kita itu besar ya, terhadap total ekspornya. Memang kita kalau dilihat dari sudut pangan, kita net import. Net import. Ya, untuk pangan. Tapi kalau pangannya dimasukkan minyak goreng, plus lagi. Ya, minyak goreng mau kita masukkan pangan atau enggak. Jadi saya kira memang benar. Tapi poinnya yang mau dikatakan, saya terima poinnya dikatakan Mas Fazli adalah, memang kita kalau bicara angka bisa dimain-mainin. Tapi intinya adalah memang betul. Ini kita tuh harus pertama kalau menurut saya, intinya adalah mencoba untuk mengajak semua. Ya, bukan hanya pemerintah, tapi semua untuk mau mengatakan saya bangga menjadi negara berbasis pertanian. Itu dulu gitu. Dan kita menunjukkan bahwa arah kemajuan kita sebagai bangsa itu adalah berbasis pertanian. Tropis gitu. Ya, jadi justru kita bangga kalau kita bisa mengembangkan karet, mengembangkan sawit, mengembangkan sayur dan sebagainya, tanpa harus kita kemudian tidak harus membesarkan misalnya kalau kita mengembangkan pesawat terbang atau yang lain. Gitu. Good point. Itu yang pertama. Very good. Ini sangat penting dan ini harus datang dari masyarakat. Karena masyarakatlah pemberi mandat. Sistem politik kita itu dipenggal-penggal 5 tahun, Pak. Pertanian ditangani dari 5 tahun ke 5 tahun, itu nggak akan selesai. Kalau kita mau mengembangkan irigasi sekarang, itu 3 tahun lagi baru kerasa airnya ngocor. Very good. Kan gitu. Jadi 3 tahun puasa dulu. Nah, politik bisa nggak kita puasa 3 tahun? Ini hal yang lain. Jadi harus ada yang menjadi pandega. Jangka panjangnya di agriculture itu bagaimana? Ya. Dalam konteks itu, peran pemerintah, Pak, itu kira-kira sekarang mungkin hanya tinggal 10-20%. 80% itu harus datang dari masyarakat. Masih akan ada Sugeng Saryadi, sudah 5 presiden. Dan masih akan ada Sugeng Saryadi lagi, mudah-mudahan presiden macam-macam kan lagi. Gitu. Moga-moga. Nah jadi, good point. Ini bukan lagi peran pemerintah itu kalau saya bilang,
kecil, walaupun mungkin menentukan, tapi makin lama makin kecil gitu. Very good. Ini saya kira yang menjadi poin. Nah kemudian yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus lebih cerdas, kita harus lebih piawai dalam mensiasati macam-macam ini. Misalnya tadi nilai tukar petani rendah. Sekarang salah satu yang mungkin saya agak berbeda datanya dengan Pak Fazri, kita sekarang nilai tukarnya agak lumayan. Tetapi yang repot, menurut pernyataan Deptan sendiri, harga beras yang tinggi, harga gabah yang tinggi tidak membuat nilai tukar petani menjadi lebih baik. Jadi bagaimana gitu? Good point. Bulog perlu atau tidak, dia kan cuma terima perintah, kita perintah aja gitu. Jadi hal yang lebih cerdas ini, dan saya kira poinnya Pak Jafar tadi benar ya, bahwa pada akhirnya memang harus ada dirigen lapangan, bukan dirigen kantoran. Ya, saya di kantor Menko terus terang lebih banyak jadi dirigen kantoran ini, bukan dirigen lapangan. Dirigen lapangannya ini saya kira yang menjadi kunci. Pak Jafar, your last statement, 1 menit Pak Jafar. Ya, konsekuensi dari reformasi itu adalah kemudian berubahlah semuanya, termasuk kita lebih demokratis. Kemudian dari situlah tidak kita membayangkan misalnya pemilihan periode itu presiden, gubernur, dan seluruh itu 5 tahun. Sehingga kalau sekarang ini Bapak Presiden masuk, berarti dia harus mensahkan program 5 tahunnya apa dulu yang rancangan dikampanyekan. Nah, oleh karena itu yang ingin dikatakan Pak Bayu tadi adalah siapa yang memikirkan 25 tahun ke depan. Sedangkan pertanian itu umumnya 25 tahun ke depan. Penelitian untuk bibitnya, infrastrukturnya dan lain. Oleh karena itu kita kan pernah diskusikan, maka di sini politik pertanian yang diatur oleh undang-undang harus keluar, ya kan? Nah, yang kedua adalah kemana kita menuju kedaulatan pangan, siapapun yang presidennya, siapapun yang gubernur, arahnya ke sana. Ya, dengan berapapun biaya, jangan lupa. Dan kita kalau berbicara pangan tidak selalu nomor 1 ekonomi. Karena ekonomi sendiri tidak mampu selalu menjelaskan pangan. Ya gitu. Nah, oleh karena itu kiat-kiat di sini. Nah, kembali lagi misalnya salah satu infrastrukturnya seperti Bulog. Kita kembalikan saja menjadi LPND seperti kembali. Pada waktu Bulog dulu dibicarakan untuk menjadi seperti sekarang ini, dia menjadi lebih banci. Lebih baik Bulog ini kalau memang seperti sekarang ini dijadikan PT yang terbuka itu, kemudian kita membuat misalnya Parjan atau apa, atau LPND baru. Itu di Thailand juga begitu. Karena ini juga Bulog iramanya terkadang dia bermain sendiri, padahal mestinya bermain dengan pertanian dan Menko. Ini bukan. Pada waktu dia bermain sendiri, dia mengatakan saya kan pebisnis. Padahal PP-nya mengatur 2. Siapkan stok, wahai Bulog. Yang kedua, jaga harga. Tetapi ujung-ujungnya saja mau ditangkap gitu. Jadi tidak fair. Very good, Pak Jafar. Oke? Good. Jadi Pak Fadli, Pak Bayu, dan Pak Jafar, ini waktu juga yang harus membatasi dialog kita ini. Tapi anyway, ternyata masalah beras ini dari tahun ke tahun merupakan bukan barang baru, Pak Fadli ya, begitu. Tapi moga-moga dialog kita ini akan menggugah ini wake up call. Bisa tidak kita merencanakan satu policy ketahanan pangan untuk 25 tahun mendatang. Moga-moga dialog kita ini didengar oleh baik yang memimpin maupun yang dipimpin. Seperti biasanya kehidupan akan jalan terus, dan insya Allah besok matahari masih akan terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.